Kemarin itu di program Primetime News Metro TV, kita juga kan, kita juga nih yang dialog. Mas Hensat, ada statement Mas Hensat yang bilang tumben kali ini PKS sombong amat dengan pernyataannya kan. Karena jubirnya si Iqbal bilang kalau PKB dan PDIP nggak terima dengan paket aman, ya udah bikin koalisi baru aja. Terus Mas Hensat langsung bilang tumben kali ini PKS sombong amat. Itu kenapa keluar statement itu dari Mas Hensat? Iya, pertama nggak pernah saya mendengarkan ada suara PKS yang begitu lantang ya, seolah-olah tidak membutuhkan teman lain gitu. Padahal kita tahu kan perjalanan di Pilkada Jakarta ini masih jauh. PKS memang pemenang pemilihan legislatif gitu ya, 18 kursi. Tapi kan yang harus dipenuhi 22 kursi, jadi artinya masih perlu 4 gitu. Nah, kalau masih butuh bantuan orang, ya mestinya jangan mengenyampingkan bantuan yang akan datang gitu ya. Dan kemarin kan disebut Nasdem PKS cukup, ya kan Nasdem belum resmi ya. Belum resmi, jadi artinya ya sabar aja. Dan yang paling penting kan Mas Aniesnya terima atau tidak dipasangkan dengan Soebul Iman. Masyarakat Jakartanya terima nggak dipasangkan dengan Soebul Iman. Bahkan kan pertanyaan yang paling awal itu kan yang sering saya ajukan tuh Mbak Zilvia, saya tuh nggak ketemu alasan kenapa seorang Anies Baswedan itu harus hidup kartunya, atau kenapa Anies Baswedan ini dipersilahkan oleh rezim ya mendapatkan tiket. Karena kan kalau dia dapat tiket, kartunya hidup, pasti kan akan jadi pesaing di 2029. Ada Mas Prapa, ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran. Tapi kan kalau kita kupas satu persatu, kalau kita bicara rezim kan kita bicara Prabowo dan Jokowi nih. Ya, jadi rezim yang dimaksud ini kalau sekarang kan masih rezimnya Jokowi, tapi nanti akan ada rezim Prabowo. Ya, jadi betul. Anies ini harus dapat restu dari rezim yang mana? Nah, makanya itu yang sebetulnya kan kita harus pelan-pelan tuh membuka satu-satu. Kalau Pak Prabowo, yang pertama dia pernah ngajak Mas Anies nih 2019 jadi wakilnya. Mas Anies nggak mau waktu itu. Katanya menuntaskan Jakarta. Tapi pernah ya diajak pernah waktu itu kan jadi wakil. Mas Aniesnya nggak mau. Terus kemudian kalau Pak Prabowo yang memberikan restu, Pak Prabowo siap nggak menghadapi Anies nanti di 2029? Kecuali memang ini berandai-andai ya, Pak Prabowo bilang dari awal, Mas Anies, ini saya berikan restu untuk maju Jakarta, tapi nanti jadi wakil saya ya, karena saya dengar misalnya Mas Gibran akan bersama dengan tokoh lain. Nah itu mungkin tuh Pak Prabowo. Tapi kan kelihatannya kecil deh ya, ada perbincangan seperti itu. Nah gimana dengan Pak Jokowi gitu? Kan ada desas-desus, bahkan Pak Jokowi sempat menyebut nama Anies di sebuah rapat para parpol, katanya para ketum parpol, perlu nggak kita mengajak Anies Baswedan masuk? Desas-desus ya, kan kita nggak ada di situ. Artinya kita nggak pernah tahu nih Pak Jokowi ke Anies Baswedan nih gimana sih sebetulnya, gitu kan? Nah terus kalau kemudian dia selesai sebagai presiden, kalau Pak Prabowo nggak ada pesaingnya, Mas Gibran tambah ketinggalan nih. Sedangkan kan dia perlu juga minimal ada ya penyeimbangnya Pak Prabowo, sehingga Mas Gibran bisa catch up gitu ya, bisa catch up, bisa ngejar kualitinya, atau bisa minimal bisa menyamai kepemimpinannya Pak Prabowo. Jadi kok dugaan saya sementara yang mempersilahkan kartunya Mas Anies terbuka ini Pak Jokowi gitu. Nah kalau yang mempersilahkan kartunya terbuka ini adalah Pak Jokowi, maka mungkin saja Pak Jokowi akan didukung oleh partai-partai politik yang berada di lingkaran Mas Anies akan didukung oleh partai-partai politik yang berada di lingkarannya Pak Jokowi gitu. Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju. Makanya kita mesti ingat juga kan, tiba-tiba seorang Kaisang bilang yang paling realistis ya Anies Baswedan. Walaupun kemudian di ujung-ujung dia bilang kita beda nih gitu. Tapi ada kepentingan apa kalau misalnya Pak Jokowi itu kali ini mempersilahkan kartu Anies hidup? Kalau ya itu tadi untuk menyeimbangkan Pak Prabowo ya. Karena kalau Pak Prabowo besar sendiri, ya kan akan ditinggal juga nih Pak Jokowi. Akan selesai juga fungsinya Pak Mas Gibran berada di sampingnya Pak Prabowo. Fotonya lah ya, minimal fotonya di samping Pak Prabowo itu sebagai wapres. Jadi menurut saya
Pak Jokowi perlu ada orang nih untuk juga tumbuh besar. Tapi kan ini analisa hari ini ya. Ya. Sementara yang ada saat ini di Pilkada Jakarta, yang berkembang isu bahkan di setiap pilkada adalah Jokowi versus PDI Perjuangan. Di mana ada PDI Perjuangan berkuasa, disitulah jagoan Jokowi muncul. Misalnya Jawa Timur, ada Khofifah. Tapi kemudian PDI Perjuangan juga desas-desusnya mengajukan Risma. Di Jawa Tengah yang paling kentara kan, ingin direbut itu kandang banteng oleh jagoannya Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian di Jakarta begitu juga? Nah, saya pernah bicara langsung sama Mas Anies. Saya tanya, Mas Anies beneran nih mau nyagup? Dia bilang Bismillah. So artinya emang dia pengen nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan, ini Anies beneran pengen maju nggak pendapat nih? Mas Hensat ketika Anies mau nyagup lagi, apa Mas? Bukannya Mas Hensat kan sempat bilang mendingan gak usah. Iya. Kalau nyagup jadi kayak turun kelas kan, turun level kan, Bukan setelah cuma sudah itu. pernah capres. Karena kayak orang nyari peruntungan gitu ya. Kan nyapres gagal terus jadi nyagup gitu. Apalagi waktu itu dia bilang dia nyapres sudah tuntas Jakartanya, tapi kemudian dia mau maju periode kedua. Jadi sampai sekarang Mas Hensat gak setuju sebetulnya Anies maju lagi? Bukannya saya nggak setuju ya, cuma saya bingung aja, orang sudah capai nyapres itu mestinya sih sudah di ultimate gitu ya, nggak lagi. Tapi kan ya itu memang haknya dia. Jadi pada saat saya tanya, kemudian dia jawab Bismillah, ya saya sih ngelihatnya nggak ada mens rea di situ ya. Jadi kalau dia mau maju ya udah maju aja sebagai hak gitu ya. Walaupun kan sampai hari ini memang belum benar-benar Mas Anies ini dapat tiket gitu. Walaupun memang ya elektabilitasnya tinggi. Saya sempat ngomong juga ke Mas Anies, kalau harus dihidupkan kartunya, maka Mas Anies harus memperhatikan semua opsi, termasuk opsi dengan Kaesang, gitu ya. Tapi Mas Anies waktu itu bilang enggak. Ya itu mungkin kedengaran juga sama Kaesang, akhirnya Kaesang bilang kita beda nih. Gimana? Jadi Mas Anies sudah bilang kalau berpasangan dengan Kaesang itu tidak buat dia, nggak mau. Enggak. Jadi memang dia menjunjung tinggi etika moral banget yang dia sering ungkapkan itu. Ya udah, itu kan juga haknya dia. Tapi saya sebagai temannya waktu itu mengatakan bahwa ya harus mempertimbangkan semua opsi kalau mau maju, karena saya nggak ketemu nih Mas. Jadi pertanyaan tadi itu, kenapa kartu Mas Anies mesti hidup gitu. Sedangkan Mas Anies bukan orang partai, dan di DKI pun nggak ada yang bisa 100% ngajuin sendiri gitu. Tapi Mas Anies bilang kalau dengan Kaesang tidak. Apakah karena tadi yang Mas Hansa bilang Mas Anies harus mempertimbangkan semua opsi, itulah kenapa muncul wacana ada pertemuan antara Mas Anies dengan Pak Prabowo? Itu kan desas-desus juga tuh. Dan saya baca di media belum ada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Anies Baswedan. Yang kita dengar di acara Metro TV juga, Panggung Demokrasi itu katanya sudah bersurat. Tapi kan lagi itu karena kita nggak lihat ya, jadi jenisnya tuh desas-desus tuh. Kalau pertemuan itu terjadi, kan kalau pertemuan politik itu hasilnya dua tuh Mbak Sylvia. Ada deal atau ya nggak ada apa-apa gitu. Jadi makan-makan aja. Setelah itu diwawancara ya kita bincangkan masalah negara gitu-gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi kalaupun betul ada keinginan dari Mas Anies untuk bertemu dengan Pak Prabowo, apakah itu berarti ada niat dari Mas Anies tidaknya meminta restu dari rezim yang nanti akan berkuasa? Iya, saya rasa itu. Dia harus mendapatkan itu kan, dengan kata tadi Bismillah mau maju itu. Ya pasti dia akan mempertimbangkan semua cara. Dan kita nggak pernah tahu sebetulnya Pak Jokowi itu ke Mas Anies bagaimana gitu ya. Pak Prabowo elected president itu ke Mas Anies bagaimana gitu ya. Dan rencana-rencana apa yang mereka miliki terhadap seorang Anies Baswedan. Tapi emang nyatanya di Jakarta elektabilitas yang paling tinggi dia. Makanya kemudian kalau ada nama Ridwan Kamil misalnya yang katanya bisa menyaingi Mas Anies, tapi kenyataan surveinya juga masih di bawah Mas Anies, itu kan susah tuh. Walaupun, nah ini nih, sejarah nih ya, satu, belum pernah ada gubernur incumbent itu 2 periode di Jakarta. Terus kemudian yang kedua, selama Pilgub Jakarta, 3 Pilgub Jakarta sebelumnya atau 2 Pilgub Jakarta sebelumnya, itu yang disurvei paling tinggi itu kalah. Fauji Bowo misalnya.
paling tinggi di survei. Waktu itu lawannya banyak tuh, ada 4 atau 5 gitu. Kalah sama Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi digantikan Ahok. Survei paling tinggi juga. Ahok Paling tinggi, kalah sama Mas Anies. Makanya saya juga bilang ke teman-teman pendukung Mas Anies itu, jangan terlalu jumawa dengan survei hari ini. Karena Jakarta anomali itu di Jakarta ya. banyak hal yang bisa terjadi dan bisa juga jadi salah-salah gitu. Misalnya kalau nanti Pak Ridwan Kamil misalnya menemukan wakil yang tepat, yang ternyata bisa mengambil suaranya Mas Anies juga, kan repot juga gitu. Kaisang menurut Mas Hensat tepat gak buat RK di Jakarta? Kalau menurut saya, nah ini jawabannya 2. Kalau menurut saya enggak. Nggak tepat. Kaisang RK berpasangan dengan Kaisang di Jakarta. Kalau Kaisang ansih sih enggak ya. Kalau Kaisang plus bapaknya ya mungkin bisa tepat gitu ya. Iyalah gitu kan. Terus kemudian yang kedua, kalau memang ternyata yang membuka kartu Anies adalah Pak Jokowi, nggak mungkin Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Jadi saya lebih percaya desas-desus yang lain. Mas Kaisang akan dijagokan di Surabaya untuk melawan wali kota incumbent yang memang didukung oleh PDI Perjuangan, Mas Eri dan Cak Armuji itulah. Kaisang buat Pilwakot Surabaya. Pilwakot Surabaya. Jadi mungkin Pak Ridwan Kamil ini akan dicari juga siapa kira-kira yang mendampingi kalau memang Golkar rela melepaskan Ridwan Kamil dari Jawa Barat pindah ke Jakarta. Menurut Mas Hansat, Golkar bakal ikhlas gak melepas RK? Per hari ini sih saya menilainya belum ya. Karena kan memang begini. Pak Ridwan Kamil itu di Jawa Barat itu so strong, kuat banget gitu. Sehingga kalau kemudian di Jawa Barat dilepas, misalnya untuk mempersilahkan jago Gerindra, apakah itu Deddy Mulyadi ataupun Iwan Bule lah ya. Sementara di Jakarta dia belum tentu menang. Nah ini kan Golkarnya rugi juga, gitu. Jadi mungkin Golkar tidak ingin kehilangan di sana, tapi kan Golkar ini berada dalam Kim. Ya. Yang ada Pak Prabowo-nya, ada Pak Jokowi-nya. Dan Pak Erlangga, kalau kita belajar dari Sumatera Utara, say yes saja tuh apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Manut nih. Manut aja. Jadi kalau misalnya Ridwan Kamil, ya udah Ridwan Kamil. Dan apa yang kurang dari Ridwan Kamil akan coba diisi, dipenuhi sehingga dia bisa menang. Okay. Nah, masalahnya adalah di Jakarta itu bansos nggak mempan. Waktu 2017 ada tuh calon yang berusaha untuk menjual yang menyebarkan bansos, tapi dicegah oleh Jakarta, oleh warga Jakarta sendiri yang mengungkapkan, kemudian yang menahan itu, jadi nggak kuat nih. Jadi Ridwan Kamil mesti menemukan senjata lain, belum lagi yang sentimen sepak bola Indonesia antara Persija dan Persib kan. Yang memang Kang Emil Persib banget gitu. Nah itu bakal jadi ngaruh banget ya untuk pemilih Jakarta memilih RK. Ya minimal Jakmania kelihatannya will say no juga gitu. Jadi banyak sekali variabel yang akan dihitung oleh Golkar. Makanya saya juga berpendapat bahwa mungkin rezim juga membuka kartu Anies Baswedan supaya Anies Baswedan berada di dalam rezim. Karena kan secara teori yang namanya gubernur itu nggak mungkin oposisi sama presiden, gitu kan? Ya kan RPJMN dan lain-lainnya itu kan turunannya sampai ke daerah. Mau kata koalisi perubahan itu nggak akan gimana-gimana juga kalau gubernur dengan presiden ya akan tetap bisa sejalan. Ya di pilpres perubahan, kemudian pilgub perubahan kan juga perubahan gitu, saya berubah-berubah gitu. Jadi mungkin Anies Baswedan ini jadi salah satu solusi rezim juga karena dilihat susah nih kita mengalahkan Anies Baswedan di Jakarta. Udahlah, kita kasih aja. Maka kan pilihannya ini macam-macam nih. Ini skenarionya macam-macam nih. Anies dimajuin aja. Habis itu kita kalahin biar kartunya mati total. Cuma kan sampai hari ini belum ada yang lebih kuat secara hasil survei ya dari Anies Baswedan. Maka keluar opsi kedua, ya udahlah kita rekrut saja. Kalau kita rekrut Anies, misalnya bukan Kaisang, siapapun itu nanti lawan ini. Nah ini akan kita create lawan boneka atau kota kosong gitu misalnya kan. Jadi ini kan banyak sekali opsi-opsi. Nah per hari ini kan bisa 3 pasang karena dengan PKS yang kemarin bilang saya sama Nasdem cukup. Terus misalnya kemudian PDI Perjuangan dengan PKB dan Kim sendiri itu kan bisa jadi 3 pasang. Tapi buat apa?
gitu kan, rejim pasti ngitung kan, siapa yang mau kita dorong. Kalau 3 pasang kira-kira suara Anies terpecah nggak? Kalau Ridwan Kamil dapat suaranya orangnya Anies gitu yang bersama Ridwan Kamil jadi wakil gubernur, ini Aniesnya terpecah atau tidak? Terus bagaimana dengan PDI Perjuangan dan PKB misalnya? Ini akan kemana? Kan itu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sih kalau saya melihatnya per hari ini mungkin hanya akan 2 pasang calon, dan bisa jadi satu itu ya calon yang kemudian disiapkan memang untuk kalah. Jadi pertimbangannya memang mendingan diambil nih Anies Baswedan daripada kemudian dia dilepas kemudian main sendiri. Mendingan dari sekarang ada perjanjian-perjanjian politik. Itu tadi kan sempat ada desas-desus, misalnya Pak Jokowi bertanya kepada para ketum parpol Kim, apakah kita perlu merekrut Anies Baswedan? So artinya kita juga nggak pernah tahu nih ada rencana apa sebetulnya Pak Jokowi dengan Anies Baswedan, dan hubungannya sejauh apa sih? Kan yang bisa kita lihat kan kalau kasat mata Anies ketemu Jokowi atau Anies ketemu Prabowo, tapi kalau WA-WAan kan kita nggak tahu isinya apa, gitu ya. Ya bisa aja mereka kan kompak-kompakan aja. Mas Anies sudah makan, belum Pak Jokowi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.